โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพปาปัจจะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสัจจิตะปริโยดปนังเอตังบุทธานัสสะสนันติibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, pagi hari yang tenang, bisa mendengarkan suaranya umat-umat yang punya niat baik datang ikut kebaktian. Kalau didengar suaranya waktu membacakan berita sejak permulaan, rasanya enak didengar. Apalagi banyak orang, jadi serakam. Kalau orang yang belum pernah lihat, satu kali, pertama kali datang, bisa lihat, bisa dengar, akan dapat kesenangan batinnya. Kalau masih ada masalah dalam batin, bisa ikut kebaktian, duduk dengar khutbahnya dengan pelitanya, kita yakin bahwa semua akan mulai lain dalam batinnya. Kalau berangkat di rumah merasa kurang enak, tapi kalau sudah sampai sini pasti ada perubahan untuk menjadi tenang, menjadi bahagia. Kenapa jadi begitu? Sebab vihara adalah tempat ibadah. Ada patung Sang Buddha di dalam upacara, di dalam salahnya. Ini lambang apa? Lambang bahwa Sang Buddha tetap berada di tengah-tengah kita. Walaupun beliau sudah mencapai parinibbana, tetapi kekuatannya, namanya Buddha gunanya, masih tetap berada di dalam lingkungan vihara. Sesungguhnya memang kekuatan Sang Buddha ada di mana-mana, khususnya di dalam hati dan pikiran kita. Kalau kita sungguh-sungguh tenang pikiran, membuka hati, membuka pikiran kita, kapan kita bisa dapat ketenangan batin, bisa mencapai tingkat tertentu, kita akan bisa ketemu sama Sang Buddha. Seperti cerita di zaman Sang Buddha sendiri, ada seorang bhikkhu namanya Bhante Wakali. Beliau datang vihara, minta ditappiskan menjadi bhikkhu, mau ikut dekat-dekat sama Sang Buddha, sebab beliau senang melihat Sang Buddha bahagia sekali. Tapi senangannya Bhante Wakali itu hanya senangannya melihat bentuknya Sang Buddha, sebab Sang Buddha memang
badan dia sempurna sekali, semua baik. Dengan senang melihat tubuh Sang Buddha, mau kemana pun ikut terus. Sang Buddha tahu Dewa Keli ini terikat dengan badan jasmani aja, tapi tidak mengerti dhamma, tidak mau melaksanakan dhamma, tidak mau meditasi, tidak mau belajar dhamma banyak, hanya duduk lihat Sang Buddha, kemudian lihat Sang Buddha saja, senang itu aja. Kalau begini tidak ada kemajuan dalam batinnya. Sang Buddha usir, suruh pergi. Tidak boleh duduk dekat-dekat Sang Buddha lagi. Dewa Keli merasa kecewa. Saya sudah senang mau lihat Sang Buddha, tapi tidak kasih izin. Buat apa hidup saya ini? Lebih baik mati aja. Mau membunuh diri, naik ke gunung, mau terjun di dari gunung tinggi itu. Sang Buddha ada di wihara, tahu bahwa Bhikkhu Bakali mau bunuh diri. Dia kirim kekuatan sinarnya, seperti duduk di depan Bakali di atas gunung sana, kasih khotbah, kasih ceramah langsung kepada Dewa Keli bahwa tubuh kita ini sesungguhnya bukan barang yang bersih, barang yang kotor. Coba kalau kita ingat, kalau tidak mandi 3 hari, bau sekali ya tubuh ini. Ini kebenaran ya, yang kalau kita tidak merenungkan, kita hanya ingat bahwa badan kita ini memang indah ya, enak dilihat, sesungguhnya bukan. Sang Buddha memberikan khotbah tentang tubuh kita bahwa tidak bersih, namanya asubha. Bagi orang yang merenungkan sungguh-sungguh, pikiran tenang, bisa mencapai kesucian. Kalau pikirannya mencapai kesucian, tenang batinnya. Kalau sampai demikian, orang itu akan mencapai dhamma, melihat dhamma. Bagi orang yang melihat dhamma, akan ketemu Sang Buddha di dalam batinnya. Jadi maksudnya, walaupun seorang sudah lama perinibanannya, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan dhamma dengan mendalam sekali, sampai pikiran tenang, bisa mencapai titik tertentu, kita bisa melihat Sang Buddha-nya. Ya, ini adalah cerita mengenai bagaimana supaya kita bisa melihat Sang Buddha langsung. Tapi kalau kita datang wihara, walaupun tidak lihat Sang Buddha dengan mata batin, kita hanya lihat patung Sang Buddha yang ada di dalam uposatanya atau di sininya, pikiran juga bisa tenang. Ada lain sebagai objek untuk menjadi pikiran tenang. Ya. Kenapa? Sebab Sang Buddha telah mencapai kesucian. Tidak ada makhluk lain menjadi suci sekali, murni sekali seperti Sang Buddha. Kalau kita ingat dan merenungkan, mengembangkan pikiran kita sampai tenang sekali, tidak bisa maju. Kebahagiaan akan timbul
dari ketenangan batin. Dalam singkatan khotbah yang dipantai yang kalang kasih umat-umat itu dan empat semuanya mengenai bagaimana bisa tenang batinnya. Kita mempunyai tugas untuk mengerti bagaimana supaya bisa mengerti lebih mendalam ajaran Sang Buddha. Ini hari penting ada diagram, tapi ini bisa dilihat di dekat yang di bawah pohon dan tidak bisa lihat ya. Ya, seperti minta tolong Bapak pemimpin kebagian, tolong balik satu persatu ya supaya bisa kelihatan mulai dari satu lambang Sang Buddha namanya Buddha Sang Buddha ya itu maksudnya apa ya, ini dari agama Buddha mulai dari Sang Buddha patung Sang Buddha ada 3 persegi itu lambangnya sifat luhur Sang Buddha kesuciannya kebijaksanaannya dan cinta kasih sayangnya. Jadi 3 lambang. Sang Buddha mencapai kesucian menjadi Buddha dengan mengerti Dhamma yang kedua. Ini Dhamma. Lambang Dhamma adalah roda Dhamma atau Dhamma Cakka. Kenapa vihara ini dikasih namanya vihara Dhamma Cakka? Vihara yang ada Dhamma, roda Dhamma, Dhamma Cakka. Tambah Jaya lagi. Dhamma Cakka Jaya. Ada di mana? Ada di Jakarta. Jadi menjadi vihara Jakarta Dhamma Cakka Jaya. Jadi Dhamma. Lalu ini yang ini sangkanya. Ya. Jadi kelompok para bhikkhu yang sudah mencapai kesucian. Sifat 4 persegi itu lambang 4 bhikkhu yang sudah mencapai tingkat kesucian. Yang satu Sodapanna, yang kedua Sakadagami, yang ketiga Anagami, dan 4 Arahat. Jadi 4. Sang Buddha, Dhamma, Sangha 3 ini diupamakan seperti 3 permata. Ya, jadi 3 diamond yang mahal sekali. Tidak ada bandingannya. Kalau dilihat dari Dhamma, kita bisa lihat sana teorinya, yang paling ujung ke sana, ya ujung, ya teorinya, itu teorinya. Ya. Teorinya ada di mana? Teorinya ada di dalam kitab suci Tipitaka. Tipitakanya. Ya, itu Tipitakanya. Tipitaka itu kitab suci agama Buddha. Maksudnya apa? Itu 3. Pitaka itu kelanjang. Sebab mulainya ditulis dalam daun lontar. Taruh di kelanjang pertama tentang budayanya. Yang kedua sutanya. Yang ketiga abhidhammanya. Ya. Jadi 3 kelanjang. Sekarang dicetak jadi buku. Biasanya ada 45 jilid bukunya. Banyak. Kalau hitung dengan topik-topik ada 40 ribu topik. Banyak sekali kan. Tapi bisa disingkat menjadi jantungnya agama Buddha. 1, Sappapapa Sa'aganang, janganlah berbuat jahat. 2, berbuatlah kebaikan. 3, sucikanlah hati dan pikiran. Ini adalah ajaran Sang Buddha. Jadi jantungnya. Jadi kalau ditanya itu
apakah ajaran Sang Buddha? Boleh jawab, satu, janganlah berbuat jahat. Dua, berbuatlah kebaikan. Tiga, sucikanlah pikiran. Itu sudah dapat nilai 10 perlunya. Ya. Ini teori yang sambut agama Buddha. Kalau sudah teori ya, bagus. Tapi masih belum cukup. Seperti orang ingin latihan berenang. Cari buku bagaimana berenang. Selesai baca buku, terjun ke dalam laut air. Bagaimana akibatnya? Tenggelam. Walaupun pandai bagaimanapun dia tidak bisa. Perlu apa lagi? Perlu harus prakteknya. Dhamma pun kalau hanya teori dhamma bagus tapi belum cukup. Harus maju ke praktek dhamma. Praktek patipatti dhamma. Yang keduanya, praktek dhammanya. Praktek apa? Mulai ya. Mulai dari berdana dulu. Ya, berdana. Dana. Seperti kemarin kita mengadakan kumpul dana di Anggrek restoran untuk kumpul dana bantu bangunan yang sedang dibangun yang kita lihat ini supaya bisa dibangun, bisa selesai. Tanpa dana tidak bisa jalan. Jadi umat-umat ramai-ramai, walaupun sedikit pun boleh. Yang kemudian kasih banyak dari PT Agung Podomoro 1,5 cukup banyak kan. Kita tidak punya uang banyak, sedikit pun boleh, jangan malu. Yang penting kita punya hatinya. Waktu mulai bangun ini wihara ini banyak ikut sumbang, sedikit pun tapi nilainya tinggi. Sebab punya niat baik. Bukan harus jumlah yang besar. Sedikit pun tidak apa-apa. Kalau banyak sedikit tambah dari banyak. Ada ceritanya. Waktu zaman Sang Buddha, Raja mengundang Sang Buddha sama piku-piku datang di istana, kasih memberikan dana makanan yang enak. Memang makanan jadi raja memang bagus. Beliau jalan keluar, ada anak satu orang, miskin dia, miskin sekali. Tangannya ada satu kerupuk, dikasih ibu untuk makan. Hanya satu tujuan, tapi dia lihat raja kasih makanan kepada Sang Buddha sama piku, makanannya bagus. Tapi niatnya baik, saya juga mau sumbang. Waktu Sang Buddha berbobon, lewat di depannya, dia bilang, Bante, saya mau dana, ini sepotong kerupuk ini. Ya, dia taruh di dalam bolnya Sang Buddha. Sesudah lepas, gempa bumi, kejadian kedarannya. Orang kaget. Sang Buddha bilang, ini akibat dari anak kecil sumbang hanya satu kerupuk, tapi niatnya itu besar sekali sampai itu dia ada kedaran gempa, tapi dia besar yang hanya sedikit, hanya ada kedarannya. Maksudnya itu niat yang baik dari dalam untuk sumbang itu ada akibat besar sekali. Ya, ini berdananya. Yang penting niatnya. Ya, baik. Ya, melaksanakan dana berikutnya menjalankan sila. Melaksanakan sila paling sedikit kira biasa. Tiap kali kepertian okase minta sila dan penting. Pada kaki kasih sila. Semua dapat janji. Sesungguhnya janji kepada siapa? Janji kepada diri sendiri. Saya janji, saya tidak akan membunuh. Walaupun digigit nyamuk, dia tidak ditepuk begini. Ya, kalau saya janji ingat saja. Ya. Tapi buat janji di sini, nanti perlu ada biara
mulai lupa janji ya. Dan dibalik lagi janji lagi. Pulang ke rumah marah lagi. Bukan. Kita harus usaha supaya menjalankan sebaik mungkin, sebisa mungkin dengan Pancasila. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak susila, tidak berbohong, tidak membohongkan. Ini sebagai dasarnya. Tiap hari kalau bisa menjalankan terus supaya bisa kuat, bisa maju lagi. Dari silanya melaksanakan meditasi, ya, meditasi tenang pikirannya, ya. Sesudah meditasi terus lagi panyanya, kebijaksanaannya. Ini tahap demi tahap. Tapi silanya maksudnya apa? Silanya ada 3. 1, ucapan benar. Ya, ucapan benar. Ya, yang satu lagi. Yang satu lagi, Pak. Satu lagi. Bukan di sini. Yang besar, yang gede. Yang gede. Suruh lagi. Bukan yang itu. Tak suruh lagi. Bukan. Ya, itu. Ya. Itu sila maksudnya apa? Ucapan benar, lalu perbuatan benar, lalu mata ya, cari makan benar, ya, itu silanya. Lalu meditasi apa? Usaha benar, seti benar, lalu konsentrasi benar. Yang tengah-tengah yang seti benar itu maksudnya perhatian benar. Selalu ingat lagi apa, lagi makan. Nah, mulai pagi lagi bersih mukanya, lagi mulutnya. Ingat selalu lagi apa sampai malam lagi tidur. Jadi kapan bisa? Tiap saat. Di mana bisa? Tiap tempat. Ingat selalu lagi apa? Sekarang lagi apa? Lagi duduk. Ya, ingat lagi mendengar khotbah. Kalau ingat begini, itu dapat perpanjang umurnya. Kalau mau umur panjang, ini wisanya. Perpanjang wisa. Supaya bisa tinggal di dunia lebih lama. Selalu ingat lagi apa, mengembangkan pikiran dengan penuh sati sampai sanya. Selalu ingat lagi apa. Tadi bisa umur panjang. Nah, tidak gampang, tapi juga tidak terlalu sulit. Kalau kita melatih terus dan bisa maju. Ini sematinya. Kalau panyanya adalah pengertian benar dan pikiran benar. Delapan jalan mulia jadinya. Disingkat jadi sila, samadhi, panya. Kalau mulai dari dana, sila, samadhi, panya akan dapat pendengar sempurna. Jadi lampu terang mencapai vimutti, terang pikirannya. Ini maksudnya sampai jadi dapat hasilnya, palanya, ya itu. Ya, betul. Hasilnya mulai satu sang jalan. Ya, ada tempat jalan untuk menuju Sodapana, Sakata kami, anak kami dan Arhat. Ya, itu. Lalu buahnya dapat buah bahalanya Sodapana, Sakata kami, anak kami dan Arhat. Yang ya itu. Akhirnya mencapai apa? Nibbananya mencapai. Itu tujuannya. Ini diagramnya agama Buddha supaya mengerti. Ya, kalau begitu dapat. Itu pavana, samadhi pavana dan panya pavana. Ya, terima kasih. Ini diagramnya supaya gampang mengerti. Sudah dibagi-bagikan apa yang sudah dapat. Kalau yang tidak dapat, tolong teman minta dikangkai dari pendidik. Pendidik-pendidiknya sudah cetak banyak kasihnya.
Ya, itu lambangnya tolak begitu. Lalu kalau tidak berbuat kejahatan, maksudnya praktekkan sila. Kalau berbuat baik, mulai dari dana, sila, samadhi,ปัญญา. Lalu sucikan pikiran. Bagaimana sucikan pikiran? Ada di mana pikiran kita? Pikiran kita ini ada dalam batin, di batin, di tubuh kita. Pikiran atau batin sama. Kita tidak bisa pegang, sebab itu hanya energi. Kita hanya perasaan bahwa saya punya pikiran baik atau jahat atau buruk. Ada, tiap orang ada kan rasa sendiri, ada pikiran. Walaupun tidak bisa lihat, tidak bisa pegang, tapi bisa diupamakan. Upamakan seperti sesuatu yang kita bisa nyata bahwa pikiran itu seperti apa. Ya, ini dibikin pikiran seperti ada barang di dalam sini. Pikiran adalah seperti lampu. Nah, lampu. Terang pikirannya, sinan. Memang tiap orang punya pikiran yang terang sekali, murni, bersih sekali. Tapi sekarang walaupun disambung, sinan tidak bisa keluar sebab ditutup oleh kekotoran batin. Kekotoran batin ada 3 kelompok, 3 warna. Yang hijau adalah keserakahan. Kenapa warna hijau jadi keserakahan? Kalau orang mata hijau itu orang apa? Ya, keserakahan. Ya. Yang kedua, warna merah. Ini lambang kemarahan. Yang kalau marah-marah mata yang merah-merah. Ya. Lalu yang hitam atau yang hitam kebodohan. Siapa bodoh, gelap pikirannya. Jadi tutup pikiran kita. Jadi tidak bisa sinar. Sang Buddha mengajarkan kita untuk mensucikan pikiran. Membersihkan pikiran. Membersih. Bagaimana bisa bersih? Pakai apa? Ya, harus melaksanakan dhamma. Mulai dari 1, berdana dulu. Lalu berikutnya, menjalankan sila. Tidak membunuh. Kalau tidak membunuh, kemarahan dia akan hilang dari pikiran kita. Ya. Tidak mencuri. Adina dana wela bandi sikha padang, kesalahan akan lepas dari pikiran kita. Ya. Lalu yang ketiga-tiganya ini tidak mabuk-mabukan, ini akan hilang. Ya. Jadi Pancasila semuanya bisa hilang dari kekotoran batin. Jadi kekotoran yang kasar, keserakahan, kemarahan, kebodohan yang kasar akan hilang dengan sila. Lalu kita bisa melihat, walaupun tidak mencuri, tapi masih ingin lihat barang yang indah, yang cantik, harus melaksanakan meditasi objek yang kotor, bahwa badan saya itu tidak indah, kotor. Kalau begini akan hilang, ya, tidak gelisah lagi. Ya. Kalau marah-marah tidak sampai membunuh, tapi masih benci, kebencian ada dalam saya. Tunggu kapan sempat dan mau bikin jahat. Kita harus mengembangkan meditasi dengan objek. Cinta kasih, kasih sayang atau metta bhavana. Meditasi metta akan hilang dari pikiran kita. Lalu 3 ini sebetulnya ada 3. Ya. Ngantuk, gelisah pikirannya atau ada pertanyaan besar, ini bisa hilang dengan objek meditasi. Bernafas masuk, puto, 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 atau selalu ingat lagi apa. Ini akan hilang dari pikiran kita, kebodohan yang mendengarnya. Lalu
belum selesai. Di dalam masih ada yang halus, ini yang kasar, ini yang dengar-dengar, tapi yang dalam ini yang halus sekali. Waktu Sang Buddha masih jadi panggilan Siddhartha, pergi cari gurunya. Ada dekat buat sekolah meditasi sampai jana terakhir. Gurunya anggap ini sudah lulus, selesai sekolahnya, sudah tidak ada lagi. Tapi panggilan Siddhartha menurunkan bahwa dalam batin masih belum selesai. Kekotoran batin yang halus masih ada. Tanya sama gurunya, bagaimana bisa menghilangkan? Gurunya bilang, tidak tahu. Tidak ada ilmu apa lagi. Sudah habis. Kalau bukan panggilan Siddhartha, tidak ada. Ini adalah lain dari yang lain. Kalau agama lain, ada yang mengenai mediasi, mengenai sila, tapi mengenai ini, tidak ada siapapun yang mengerti. Tanpa Sang Buddha, ini tidak akan hilang. Tidak akan bisa selesaikan. Sang Buddha tanya sama gurunya, tidak bisa beliau mengambil keputusan. Pergi cari sendiri. Ini namanya Sama Sambuddha. Mencapai kesucian dengan diri sendiri. Beliau usaha mencoba macam-macam. Sampai kurus badannya. Yang tidak makan, tidak apa. Tapi tidak bisa mencapai juga. Sampai beliau bisa mendengar orang main gitar. Bahwa kita ada etika kan. Kalau terlalu kencang, kalau main bisa putus. Seperti beliau menyiksa diri itu bisa meninggalkan dunia dan akan sampai. Tapi kalau tidak kencang tapi tidak bisa baik, foya-foya, tidak bisa. Harus pakai yang tengah-tengahnya, jalan tengah. Adalah sila samadhi penjara ada 8 jalan beban. Baru bisa mencapai. Mulai lagi. Mulai cari makanan badan sehat. Lalu langsung meditasi. Sampai bulan Vesak, hari bulan Purnama Siddhi. Beliau meneruskan dari meditasi. Teruskan lagi sampai panya atau kebijaksanaannya. Mengerti jelas. Mengenai semua tidak kekal. Anicca, dukkha, anatta. Dan mengenai dukkha. Sebabnya dukkha. Lenyapnya dukkha. Dan caranya untuk mencapai. Ada 8 jalan. Pikiran mencapai tingkat nyana yang pertama. Bisa ingat kehidupan yang lampau. Tidak bisa terhitung berapa kali. Terus lagi. Nyana yang kedua. Jutu pepadat nyana. Bisa ingat siapa yang lahir di mana. Berbuat apa dan sampai mau pagi hari. Mencapai tingkat ketiga. Asawakha nyana. Mengerti sekali mengenai dukkha. Sebab dukkha. Mencapai lenyapnya dukkha. Cara untuk bisa dari 4 kesunyataan mulia. Langsung hilang semuanya. Kekuatan batin yang dalam. Ya, keakuan, kemarahan dan avijja, ketidaktahuan. Hilang dari pikiran. Mencapai kebuddhaan. Jadi mensucikan pikiran. Tahap demi tahap. Jadi kita sebagai umat Buddha, kita punya cara niru dari Sang Buddha yang sudah membuat contoh kita supaya tahap demi tahap mulai dari suka bedana, sila, samadhi dan panya. Jadi akan mencapai kesucian. Kalau sudah mencapai kesucian bisa bahagia, tidak ada penderitaan lagi. Itu tujuan yang paling akhir kita. Sudah jam berapa? Masih berapa minit lagi? Apa? Setengah jam lagi. Bulan-bulan capek ya.
Kalau belum capek, boleh sambung ya. Tolong diatur lagi. Ya. Sebetulnya sudah mencapai ibadah, sudah selesai sebelumnya. Ya. Tapi kalau masih mau lagi, ada yang lain lagi. Ya, tolong masyarakat ini ya. Yang foto-foto yang dikasih, ya, ada foto ini, gambar ini. Maksudnya pikiran kita juga, mulai dari tengah-tengah ini, bersih, putih, tapi dalam pikiran kita ada binatang. Yang satu ayam jago. Bukan ayam goreng ya. Maksudnya ada keserakahan. Sebab biasanya ayam jago dia punya istri banyak. Dan seperti orang laki-laki yang punya istri banyak, keserakahan dia kuat sekali. Yang kedua, ular dilambangkan oleh kemarahan. Sebab kalau orang pukul orang, kalau dia pecah, lari. Besok hati-hati. Apa terjadi? Dia akan kembali dan hantam kita. Sebab dia marah. Walaupun kita bunuh dia, tapi dia akan menjadi kekuatan. Kita biasa lihat, tapi dia akan ikutin terus. Kapan dia sempat, dia akan membuat kita jadi sakit, masalah macam-macam. Sebab dia marah, dia akan kasih ampun. Kemarahan. Yang ketiga, babi. Raka, dosa, moha. Kenapa babi jadi moha? Sebab babi itu malas. Makan, tidur. Sudah gede, sudah gemuk, dikirim, dipotong. Orang tidak mau latih, dia untuk main di sekat seperti kaca atau bidang-bidang lain. Sebab dia ada agak bodoh daripada bidang lain. Jadi dalam pikiran kita ada keserakahan, kemarahan, kebodohan di dalam batin masing-masing. Kita bisa lihat batin, lihat pikirannya sendiri. Yang mana yang besar, yang mana yang gemuk. Tidak ada yang menolak. Tiap orang ada. Bedanya besar atau kecil. Dan juga sambung. Sebab kebodohan dikira emas, ingin dapat, tapi terlalu mahal, kecewa. Makin kecewa makin bodoh. Sambung menyambung. Sesungguhnya ini bukan barang asli. Ini pendatang baru. Seperti kain putih dulu, tapi dicerup jadi coklat. Jadi pikiran kita pun sama. Tapi tidak tahu kapan mulainya. Tiba-tiba kita sudah menguasai pikiran kita, membuat kita jadi mau membuat kebaikan. Putih warnanya, perbuatan baik, seperti para pikuni, ubasika, orang baik. Tapi kadang-kadang membuat kita jadi jahat, hitam jadi perbuatannya. Orang buat jahat sebab tidak tahu malu, tidak pakai pakaian. Jadi pikir apa yang rendah. Orang yang baik, putih perbuatannya, pintu adik buka. Dia masuk ke alam sini, lahir sebagai anak kecil. Dewasa, sudah tua, sakit, masuk rumah sakit. Kalau meninggal dunia, dibawa ke kuburan. Jadi lahir, usia tua, sakit-sakitan, meninggal dunia. Umat manusia kita. Kalau masih hidup, pergi ke tempat, nah di mana? Di bar, di night club, disco ya. Ada juga bikin perang, lawan. Tapi ada yang masuk ke tempat agama, macam-macam, ke gereja Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Islam. Sang Buddha pun kasih khotbah Dhamma, mengajarkan Buddhism di sini. Ini dunia mas.
orang akan lewat pintu ni Pancasila Buddhis sebagai tiketnya boleh lewat. Kalau tidak bisa melaksanakan Pancasila, tidak bisa lewat pintu masuk jadi manusia. Hanya badan oleh seperti manusia, tapi perbuatan tidak bisa diakui. Kalau lebih baik, lebih banyak jasa kebajikan dana meditasi, masuk ke alam surga, enak di sana. Ada pohon sakti, ingin dapat apa juga dapat. Ada pohon sakti ya. Lalu alam surga memang lebih panjang. Ada 6 lantai. Jadi berapa lantai? 10 kan? Nanti mungkin lebih dari 6 lantai di alam surga. Tapi surga biasa ada 6. Lebih dari surga biasa alam Brahma ada 16. Tambah 4 arupa lagi. Jadi banyak surganya, banyak lantai. Jadi baik jadi manusia atau malam surga. Kalau jahat, suka mancing ikan, masuk sini jadi ikan. Orang dimancing juga. Binatang. Yang suka binatang, jadi masuk jadi binatang. Kalau korupsi, masuk sini. Jadi beta. Perutnya gede, mulutnya kecil. Sulit makannya. Cari makannya sulit. Sengsara ya. Beta adalah surga. Ada 2 ini. Kalau jahat sekali, bagaimana? Masuk ke neraka. Ya, disiksa macam-macam. Tidak ada yang mau pergi kan? Semua tolak ya. Neraka yang paling terkenal namanya Awiji. Orang yang masuk Awiji bunuh ibunya sendiri, bunuh ayahnya sendiri, bunuh orang alahat, melukai sang Buddha dan memecahkan sangha. Jadi nama kalau begitu tak bisa tolak, harus masuk alam Awiji. Samsara ini lama sekali. Tapi walaupun lama pun juga tidak seterusnya. Seperti orang masuk penjara, lama-lama bisa pindah. Kalau masih sisanya masuk sini, selesai. Sudah dulu pernah merasakan Pancasila, boleh kembali jadi manusia. Jadi manusia sadar, baik, bahagia, berbuat banyak jasa aja, banyak dana aja, masuk ke alam surga. Enak di sana. Tapi walaupun lama juga tidak seterusnya, habis waktu pulang lagi jadi manusia. Kalau mau baik lagi, mau buat baik, datang lagi. Kalau bisa ya habis, pulang lagi. Kalau jahat, masuk sini. Balik lagi. Mulai putar begini. Apa namanya? Tumbuh lahir alam. Tidak bisa keluar. Kenapa? Ada lantai. Ada mata, muka, kepala, makan semuanya. Tidak bisa keluar. Kekuatan. Maksudnya apa? Mulai dari lantai pertama. Orang buta, huruf buta semuanya dah lihat. Ini namanya awicca, ketidaktahuan. Sebab awicca timbullah bentuk-bentuk pikiran. Seperti orang yang bikin pot dari tanah, lihat. Kalau kita punya janji sama orang, tapi orang tidak muncul, kita bisa membentuk something. Mungkin dia ada kecelakaan, ada masalah apa, kita timbul sebab kita tidak tahu dari mana apa sebabnya. Kalau tahu tidak akan kejadian. Sebab tidak tahu timbul bentuk-bentuk pikiran. Timbullah binjana seperti monyet. Binjana timbullah badan jasmani dan batin. Seperti orang dalam satu perahu. Sebab ada badan sembadan batin timbullah indriya, 6 indriya. Mata, kuping, hidung, lidah, badan sendiri dan pikirannya. Seperti 6 cendera. Sebab ada 6 indriya,
timbullah paca, kontak. Mata kontak sama barang yang kita lihat, kuping sama suara, hidung sama bau-bau, lidah sama rasa yang kita minum, makan. Badan baru kita pegang-pegang. Pikiran baru kita pikirkan apa-apa. Kontak. Kalau kontak baik, timbullah senang. Tapi kalau dipukul tidak enak, timbullah tidak senang. Perasaan senang tidak senang seperti orang kena mata dipanah di matanya atau tengah sebab senang ingin dapat lebih banyak lagi. Kalau dia senang mau dah mau, tapi mau keluar. Orang dia masuk penjara mau keluar dari penjara. Orang sakit di rumah sakit juga mau pindah dari rumah sakit, pulang rumah aja. Ya. Inginannya tanha ada tiga macam, seperti 3 botol. Gelap batinnya. Seperti makan, minum, mabuk-mabukan. Sebab tanha timbullah kemulakatan, upadana. Ini milikku, punyaku, aku, ikatan. Sebab ikatan timbullah jadi. Ya, seperti orang punya anak di perutnya. Sebab jadi timbullah lahir seperti orang kasih lahir bayi. Sebab lahir timbullah usia tua, sakit-sakitan, penderitaan macam-macam, penderitaan semuanya. Banyak penderitaan. Jadi kalau ada penderitaan, dari mana sebabnya? Kenapa bisa? Dari sini, mulai dari sini, mulai awicca. Tapi yang dekat, sebab kita lahir, kita penderita. Orang bilang happy birthday to you, sesungguhnya bukan. Sebab mulainya bayi, mulai apa? Mulai menangis. Kenapa menangis? Sebab menderita. Tidak ada bayi mulai lahir lalu senyum manis, semuanya mulai nangis, menderita. Ya, oleh karena itu ya, kalau dia tidak mau menderita, harus menyelesaikan sebab, jangan lahir kembali. Stop. Bagaimana supaya bisa stop lahir? Tidak lahir, stop. Sebab tidak ada jadi lagi. Bagaimana? Tetap jangan ingat, jangan ada ikatan. Bagaimana tetap ikatan? Jangan ingin. Tanhanya. Bagaimana tidak ingin? Jangan ada perasaan. Bagaimana jangan kontak. Bagaimana tidak kontak? Tutup jendela, tutup mata, tutup kuping, tutup hidung, tutup lidahnya, tutup jendelanya. Tapi kalau masih kadang-kadang bisa buka. Tutup. Jangan lagi batasi semani. Tapi bukan membunuh diri. Kita harus menyelesaikan sebab. Jangan lagi winyanya. Bagaimana? Jangan ada lagi bentuk-bentuk pikiran. Bagaimana? Jangan lagi awicca. Ini sebab sesungguhnya mendalam sekali. Awicca, ketidaktahuannya. Kalau tidak bisa stop, dia kata timbullah, pertukiran timbullah, bijana nama rupanya, ajatana phasanya, vedananya, tanhanya, upadananya, ya, bhawanya. Jadi jadinya lahir dukkha lagi. Dukkha panas seperti dengan api ni, penderitaannya. Nah, menderita sekali. Kapan mulainya penderitaan muka? Tidak bisa lihat ujungnya. Seperti ekornya. Panjang, infinity. Tidak ada yang tahu mulai dari mana. Dan mulai kapan? Tidak tahu. Kapan akan selesai? Tidak akan selesai. Akan terus menerus. Tidak ada ujungnya juga. Jangan lampau. Sekarang dan yang akan datang akan selalu penderitaan bagi akan berjalan terus-terusan
Sang Buddha datang atau tidak datang, kenyataan ini akan selalu jalan terus sebagai alam, hukum alam. Sang Buddha bukan membuat hukum alam, tapi hukum alam ini selalu ada. Sang Buddha yang lampau yang akan datang menemukan alam ini, lalu kasih penjelasan kepada umat manusia supaya mengerti. Tanpa Sang Buddha, hukum alam ini adalah rahasia, orang tidak mengerti. Tapi dengan Sang Buddha mencapai kebudayaan, dia mengerti sekali, kasih tahu kita supaya bisa tahu, oh inilah kenyataan alam, dan kasih tahu caranya untuk keluar dari alam. Dia khotbah pertama kali kepada 5 bhikkhuknya mengenai Dhammacakka Pavattana Sutta, kasih tahu caranya untuk keluar dari mulut beliau ini menjadi bunga telatai 1, 2, 3 sampai 8 bunga telatai. Maksudnya apa? 8 jalan mulia. Singkat jadi 3, sila, samadhi, dan panya. Kalau depannya ada 4, apa yang hilang? Avijja hilang. Kalau avijja hilang, bentuk buktilah hilang. Bentuk hilang, binjana juga hilang. Bina hilang, nama juga habis, lenyap. Dan aja 5, 6 hilang, lenyap. Tidak ada lagi kontak. Hilang, tidak ada belasaan. Hilang keinginan, tanha. Hilang kemelekatan. Hilang hawa. Hilang tidak berkelahi lagi. Dan hilang pendedaannya. Maksudnya potong lantai, keluar, pergi ke mana? Ibadah di sana. Mau pergi? Mau ya, bagus. Bagaimana caranya? Mulai dari apa? Mulai dari berdana, lalu sila, lalu samadhi, lalu panya, bisa mencapai. Sudah selesai. Mengerti kan? Ya, ini kalau sudah mengerti konsepnya, yang dikasih itu coba kasih tahu teman-temannya, anak-anak bisa inilah bagaimana. Sebab ini Dhamma ini Sang Buddha mencapai kesucian. Beliau duduk merenungkan mengenai Paticca Samuppada 7 hari di bawah pohon Bodhi. Bolak balik merenungkan terus sampai merasa bahwa Dhamma ini mendalam sekali, sulit sekali untuk orang bisa mengerti. Beliau sudah mau ambil keputusan, tidak mau kasih khotbah kepada umat manusia, tetapi Dewa Brahma datang mohon seperti kita ambil Brahma Jaloka Kipati. Maksudnya mohon Sang Buddha untuk kasih Dhamma, celama Dhamma kepada umat manusia. Sebab manusia yang masih ada kemampuan, ada dia merupakan seperti 4 kelompok bunga telatai yang sudah di dekat pemukiman air, besok akan muncul. Yang pertama ada sudah muncul, tapi tunggu sinar matahari. Kalau kena sinar matahari akan buka. Ini orang yang cukup mampu ada. Jadi yang kedua masih dekat, besok akan muncul. Lalu buka. Yang kedua. Yang ketiga akan mendalam. Tunggu beberapa hari baru bisa muncul. Kalau yang keempat di sana akan dimakan ikan sama makan binatang, tidak bisa muncul. Tapi yang sudah ada jenis ada yang boleh ambil keputusan untuk menyebarkan Dhamma. Jadi kita yang datang mendengarkan khotbah Dhamma, ada kelompok mana? Masih ada kesempatan bisa. Kalau bisa mencapai ada, bukan yang kelompok yang tidak ada harapan apa-apa. Jadi sebab kalau yang di dalam sekali itu
tidak mungkin akan datang ke wihara. Tidak. Ajak bagaimana juga tidak mau. Sebab mereka tidak kemampuan. Tidak bisa. Kalau kita datang bagi maksudnya kita juga sudah ada kemampuan, sudah ada isinya, ada niatnya. Mau datang kebaktian, mau datang mendengar khotbah dhamma, mau mengerti dhamma, mau melaksanakan dhamma untuk bisa mencapai tingkat kesucian di depannya. Semoga dengan niat baik, dengan cita, dengan keyakinan para umat Buddha yang rajin datang wihara, ikut kebaktian, melaksanakan dhamma dengan baik, bisa maju. Jadi tahap demi tahap, sedikit demi sedikit kita mengkupas pikiran kita dari keutuhan batin. Nah, satu persatu nanti bila mulai. Yang penting kita tahu petanya, mau kemana, caranya bagaimana, teorinya dulu, lalu usaha melaksanakan tahap demi tahap. Kalau tidak berhenti maju terus, nanti sampai saat tertentu kita bisa mencapai benar sempurna. Kadang-kadang kita harus membuat rencana jaga yang panjang. Ini hari belum bisa, besok belum bisa, mungkin 1 minggu lagi. 1 minggu belum dapat, berapa bulan, atau berapa tahun, atau berapa kehidupan. Kita maju terus, tidak mundur, pasti akan bisa dicapai. Ini harapan, ada harapan, semuanya ada. Ya, semoga niat baik, karma baik yang kita lakukan selama ini selalu membuat kita tambah semangat, tambah maju. Dapat sinar dhamma, sinar Sang Buddha, dari kekuatan Sang Buddha atau Buddha guna, Dhamma guna, Sangha guna, 3 permata yang selalu melindungi umat Buddha. Dan kasih doa, kasih berkat kepada kita semuanya. Semoga cita-cita selalu tercapai. Ya, sekian hari.